Seperti pepatah mengatakan, karena tidak kenal maka tidak sayang. Maka izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri di tengah-tengah jemaat ini. Nama saya Pendeta David Martua Simatupang. Istri saya Novalianti Lustaria Boru Nirajai Boru Panjaitan. Tuhan mengaruniakan kepada kami 2 orang anak perempuan, Deborah Francisca Simatupang berumur 4 tahun dan Priscilla Nauli Simatupang berumur 3 bulan. Pada saat ini saya melayani sebagai pendeta resort di HKBP Sidikalang 6, Distrik 6 Deri, Sumatera Utara. Shalom bagi saudara. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita membaca dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan pada minggu pagi hari ini yang tertulis dari kitab Nabi Yeskiel pasal 17 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Beginilah sabda firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematangkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sebenarnya nats ini memberikan kepastian bagi kita bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa Tuhan itu campur tangan dalam kehidupan kita. Persoalannya sekarang, Bapak Ibu, remaja, pemuda, pemudi, manusia tidak lagi bisa melihat dalam hati imannya. There is a God, bahwa Tuhan ada dan bersama-sama dengan kita. Jika saudara membaca dari ayat pertama seluruh perikop ini dengan judul Lambang Ketidaksetiaan Raja Yehezkiel, maka di situ dipaparkan perbuatan raja beserta bangsa umat yang dipilih Tuhan. Far away dari patih hukum Taurat dan perintah Tuhan.
perkataan, perbuatan, gaya hidup jauh dari cerminan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan kita bisa lihat pada zaman itu, kalau nats ini menggambarkan bahwa Tuhan berjanji melindungi, menjaga, dan membangun kita. Tapi kalau kita lihat kenyataan sekarang di negara dan di kehidupan kita, mungkin kita menangis, mungkin kita bergumul, bahkan bisa jadi kita menjadi menyerah serta putus asa. Bagaimana sahabat-sahabat kita dengan sahabat sedang beramar minggu di batas joro? Bagaimana mereka sulit sekali bersekutu dengan Tuhan. Sementara kita lihat kejahatan yang terus terjadi di negara, di kehidupan kita. Kalau di terminal ada ketahuan mencuri, seluruh masa itu bisa menjadi hakim masa. Mereka bisa digebukin, dipukul, bahkan sampai mati. Tapi orang-orang yang punya kedudukan, jelas dia merugikan, jelas dia melanggar hukum, dia tinggal di kamar yang ber-AC, dan dia bisa izin untuk berobat ke rumah sakit. Jadi di mana janji Tuhan yang mengatakan bahwa saya akan membangun, menanam, dan memberikan kehidupan baru bagi bangsa ini? Saudara-saudara tahu, 1 bulan sebelum kita ke Jakarta, kita telepon beberapa kawan supaya minta melayani di gereja dengan tujuan pembangunan. Justru gereja-gereja mapan yang menolak. Saya bingung. Apa waktu dulu mereka membangun gereja tidak perlu bantuan? Saya bingung. Saya tidak perlu sebutkan gerejanya, tapi hanya dipilih. Apa ketika mereka pertama membangun bagas joro itu mereka tidak butuh bantuan? Sehingga mereka pada katakan, mau dihami, dan pujalo hami benar semuanya. Bagaimana? Ay mo na pasugit na nung nihubasi. Tayo ni naturas na nung nihubasi di sini. Tapi mereka berani menolong kita. Saudara-saudara tahu, justru gereja seperti Serpong inilah yang dalam proses pembangunan dengan tangan terbuka menerima kedatangan gereja Kota Pasugit yang membutuhkan bantuan. Minggu lalu saya melayani di HKBP Cinere, Resort Kebayoran Selatan, Pagaran, cabang. Tetapi mereka pun dalam rangka membangun. Mungkin menurut saya, analisa saya, kenapa justru gereja yang sedang membangun menerima? Karena mereka mungkin sudah tahu dan mengalami dengan sendirinya sulit dan memang bergumul dalam membangun rumah Tuhan. Karena ada sensitifnya, sense of belonging, kebersamaan untuk mempunyai bahwa ini rumah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melihat poin penting akan anugerah Tuhan yang dijabarkan dalam nats ini, saya perlu mengingatkan kita bersama-sama. Kalau kita baca dari ayat 1 seluruh perikop itu, ada faktor-faktor, ada penyebab bangsa itu dibuang, dan hal-hal negatif yang mungkin membuat kehidupan kita seakan-akan jauh dari Tuhan, dan begitu sulit kita to survival dalam kehidupan ini. Pertama yang saya mau katakan seperti ini, mungkin sekali
nilai-nilai konsumerisme telah menjadi ciri khas kehidupan orang-orang percaya. Coba saudara perhatikan ayat 4. Di situ dikatakan ayat 4b, dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan, lalu diletakkannya dia di kota perniagaan. Jadi kalau dari ayat 1 sampai ayat 12, pohon ares yang digambarkan dalam turut ini adalah pohon ares yang negatif pengertiannya. Lambang dari sebuah nation yang tinggi tapi pongah, sombong. Lalu datang Raja Wali mengambil cangkarnya, meletakkannya di kota perniagaan perdagangan. Siapa Raja Wali? Raja Nebukadnezar. Siapa pohon ares itu? Bangsa pilihan Tuhan yang telah jauh kehidupannya dari hukum Tuhan. Kalau disebutkan dibuang ke kota perdagangan, bukan kota perdagangan di Ponorogo gitu ya, suatu tusirwatan, tangan dalam isi. Maksudnya kota strategis, daerah maju ekonominya. Seperti orang katakan kan, kalau analisa ekonomi sekarang, Serpong atau katakanlah Tangerang akan lebih maju, even dari Jakarta, Bekasi itu sendiri. Kalau dulu bilang Bekasi akan maju, tidak. Tangerang ternyata yang lebih maju, karena mungkin dekat pelabuhan ya, seperti itu, atau dekat airport Soekarno-Hatta. Di kota perniagaan perdagangan. Jadi nilai-nilai konsumerisme yang membeli barang yang tidak menjadi kebutuhan. Ada mulai semua nih kan? Apple, salah satu perusahaan telepon pintar atau BlackBerry juga, dalam rating penjualannya di seluruh Asia tertinggi penjualannya, saudara tahu, di Indonesia. Bayangkan, masyarakat yang masih banyak makan nasi akik, gepeng, para peminta-minta yang masih banyak di lampu merah, masyarakat yang masih berbondong-bondong menerima bingkisan kasih seplastik, masyarakat yang masih antri untuk membeli minyak dan sebagainya. Ternyata penjualan iPhone dan penjualan BlackBerry tertinggi di negara ini. Konsumerisme menjadi ciri khas kehidupan kita. Lalu kita tuh mall, nampak nang record di kita tuh orang tadi. Supaya keren, bergaya. Kalau saudara menonton film David Duchovny dan Demi Moore, The Jones Family, jadi satu agen perusahaan marketing terkemuka di Amerika, dia buat agent satu keluarga tinggal di perumahan elit. Dia punya target dalam waktu 1 tahun, satu keluarga ini bisa membuat laku produk-produk marketing ini. Jadi contohnya dia tinggal di perumahan elit, gimana di Sanggarang di perumahan elit, masuk keluarga ini baru pindah, dia pakai pakaian Armani, dia pakai mobil sport Ferrari, lalu anak-anaknya pakai iPad, main-main games, lalu tetangganya melihat, bagus sekali bang itu, indah sekali, orangnya harganya. Tetangganya melihat gaya kehidupan yang sangat mewah ini, langsung mengikuti pola kehidupan, tanpa sadar tiap akhir bulan kartu kredit menuntut pembayaran. Jadi sehebat itu pola marketing sekarang. Manusia diajak, atau kalau saudara-saudara sadar, sel-sel di harga-harga diskon, kalau saudara sadar, itu sebenarnya nggak diskon. Kalau dibilang sel 55% atau beli 2 dapat 3, itu sebenarnya harga dasar itu, tapi kita dipancing untuk membelinya. Kita bisa mengerti kan? Beli 2 dapat 3, padahal harganya itu bisa kalau dibilang 600.000, beli 2 dapat 3. Ya kan sebenarnya itu harganya 200.000, 200 kali 3 ya 600. Kita nggak ngerti. Menang dong kamu ada siapa nongol so gitu pak, tapi ya terus lima sedang. Itu sekarang udah internet ya, sudah dong kamu semua ya. Dari siap timur ada yang di tahun. Ya udah jangan. Dunia kan sudah luas ya.
Kemarin itu pendeta kita, pendeta Risa Taraha, waktu saya mau berkunjung ke sini, malam-malam jam 6, datang pendeta berdiri, kalau mau berkunjung minta bantuan, harus ada suratnya. Wih, jam 7 malam. Mungkin pikir kawan-kawan kita di sini, dia mendadak di Padidona mengirim surat jam 7 malam. Nah, HP hari Selasa malam, saya kok kamu Nina di jam 5 parlado, di jam 5 parlado, nah, hari Selasa nasal. Saya langsung lari ke internet, nggak mungkin saya pakai iPad, saya lari ke internet, warnet, saya kirim via email. Oh, berarti sudah kemajuan, mungkin pikiran kawan-kawan parlado. Jadi dunia sudah maju. Persoalannya manusia nggak bisa melihat itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang membuat kita seakan-akan jauh dari Tuhan adalah kita mementingkan kepintaran, IQ, smart is everything. Kalau orang bodoh dicaci maki, kalau orang tolol dihina-hina. Padahal saudara tahu ke orang-orang pintar, ini yang sering membodoh-bodohi orang-orang susah. Anggaran segini, ambil segini. Iya betul. Mari, orang pintar justru sering membodoh-bodohi orang yang tidak pintar. Atau contoh paling sederhana, semua kita sebagai orang tua yang baik menyekolahkan anak-anak kita di sekolah yang terbaik. Nggak peduli berapa biayanya, yang penting anak saya pintar dan itu tujuan hidup. Tapi ada satu cerita, satu keluarga, dia punya anak satu perempuan. Kalau arisan dia, kalau ikut dia perkumpulan, persekutuan, pertanian, teman-temannya cerita, anakku kemarin ranking 1 loh, ranking 2 loh. Oh, dia masuk sekolah unggulan, bonafit, gini beasiswa loh. Bapak ibu ini diam aja, karena anaknya nggak pintar, diam. Kenapa kamu diam? Aku mendengar-dengar aja. Anakku ini loh, ini. Kan kita orang tua kan kalau nggak siapa lagi menceritakan keluhan anaknya. Kalau datang bapaknya, kalau anaknya baik, siapa dulu bapaknya. Kalau anaknya nakal, kami mamanya nggak bisa ngajarin. Jadi kadang-kadang bawa bapak ini mau enaknya juga di mana. Saudara tahu, tapi setelah akhir semester, akhir tahun, datang guru kelas, wali kelasnya memanggil orang tuanya yang anaknya nggak seberapa pintarnya. Salah satu penilaian rapat kan ada semacam spesial ya, spesial di luar dari akademisi. Dia katakan bahwa anakmu, anak perempuan, disukai oleh semua teman-temannya. Bahwa anak perempuanmu tidak pintar, tidak smart, tapi dia sangat berjiwa solidaritas kepada sama-sama. Bahwa anakmu tidak terlalu tinggi IQ-nya, tapi dia mau membantu, menolong sesama. Apa yang missing? Apa yang hilang dari hal itu? Ketika kita lebih mengutamakan kognitif pemikiran yang tinggi, tapi kita lupa membina mereka secara spiritual. Ketika kita mengajak anak-anak kita menjadi pintar, les piano, les private dan sebagainya, tetapi kita lupa untuk menyuruh dia rajin ke gereja bersama dengan Tuhan. Ketika kita lebih serius memompa, memotivasi anak-anak kita menjadi anak yang pintar, tetapi kita lupa, apakah anak kita punya jiwa bau, bisa beradaptasi? Ada loh orang pintar di rumah aja, di kamar dia duduk, ketemu orang dia diam, bisa ngomong. Ada yang seperti itu. Ada loh orang yang pintar, bumbu rumah tangga masak pun nggak bisa. Harus si batuan ada, si batuan mengalok ke bawah, mau ribut sama mengalok. Banyak seperti itu. Ada anak pintar nggak bisa nyuci sampai besar menyetrika, mau bilang apa kita? Puji suaminya menyetrika, gimana istrinya menyetrika? Gak tahu dia pacaran, gak tahu kan? Gak mungkin dia tanya, kok bisa nyetrika? Bisa masak? Gak mungkin kan? Nanti tinggalin. Ini belum jadi lah yang nanya. Pas dia kerja suaminya, ya kalau aku juga yang nyetrika bajuku, aku juga yang masak, sama aja saya single. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, yang membuat kita seakan-akan jauh dari Tuhan kalau kita baca secara keseluruhan adalah sifat pemberontak itu. Coba saudara baca ayat 12. Ayat 12 sangat sederhana sekali katakan di sini. Ayat 12. Katakanlah kepada kaum pemberontak. Dia tidak tahu apa artinya.
Raja Zedekia kan saudara-saudara dalam nats ini sedang dikepung oleh Babilonia. Kalau sekarang itu Irak. Ketika negara itu sudah di Olsoran sudah mau dikepung, raja ini panik, bangsa Israel panik. Wih, kemana kita minta bantuan? Seharusnya kan sebagaimana Allah bilang, to the Lord, kita minta bantuan kepada Yesus. Tapi dia tidak buat seperti itu. To the Egypt, kita minta bantuan sama Mesir. Saudara bisa lihat ayat sebelumnya. Dia datang ke Firaun, negara yang tidak mengaku Tuhan, negara yang menjajah mereka 430 tahun yang lalu. Kita bisa bayangkan, dia tidak minta bantuan kepada Tuhan, dia minta bantuan kepada negara yang melawan Tuhan. Itu pemberontakan. Itu sebabnya Raja Wali datang, memetik, mencabut pohon aras itu supaya hancur, dibuang ke Babel. Dan kita kalau sadar, saudara-saudara, mempunyai jiwa pemberontak. If there is a rebellion in this our heart, ada. Apalagi anak-anak muda remaja sekarang ya, langsung dipaksa ngomongin, langsung dialami itu. Bapak bilang jangan seperti itu. Dulu bapak seperti ya dulu kan belum ada internet, bapak kita mesti harus kita. Mami bilang jangan gitu dulu lagi. Mami kan dulu zamannya jadul, zaman dulu. Sekarang udah modern katanya. Jauh-jauh dilawan ke orang tua. Ada jiwa pemberontakan dalam kehidupan kita. Ada. Jadi orang tua sekarang yang niatnya baik disalahartikan oleh remaja, anak-anak kita sekarang harus 10. Diatur-atur, didikte gak enak. Padahal itu sama seperti mana, seperti ayam itu. Kalau dia tidak dikandani, dipagari, malam harinya kalau di hutan Ami Bondowoso di Sidegalangi, Rodo Musa akan memakan ayam itu kalau dia di luar kandang itu. Nah, sama seperti anak-anak remaja nomor 10, kalau orang tuamu menasihatimu, membimbingmu, sebenarnya dia mencoba mempagari supaya kamu jangan celaka. Tapi kamu tidak lihat pagar itu, kita lihat pengekangannya, keterbatasannya itu. Itu sebabnya anak-anak kita sering memberontak dan melawan kita. Itulah yang membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Dan hal seperti itu harus kita tinggalkan. Sekarang kita mendengar sukacita. Injil tanpa sukacita nonsen. Jadi setelah kita dengar hal-hal yang tidak baik dan harus kita jauhi, sekarang kita mendengar sukacita. Poin penting dari sini. Tapi nanti kalau saya membosankan, saudara bisa perlihatkan mata ya. Apa dari kuah macamnya namanya? Ya, aku belum lihat bosan ini kalau dari psikologi ya. Tapi kalau saudara agak bosan, kasih ide ya. Nanti saya stop ya. Karena kita masih setengah 9:30. Nah ini apa yang terkesuai kita. Saudara yang berkasih firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan hal yang penting bagi kita. Yang pertama, rebuilding, reform, restorasi, atau dengan kata lain, Tuhanlah yang bertindak menyelamatkan kita. Saudara bisa baca itu. Ini kalau baik. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Aku Tuhan yang melakukannya. Rebuilding, reborn, dan restorasi. Sorry, orang itu bercanda saya. Reborn itu ibu-ibu yang suka pakai apa ya, supaya mereka seperti. Oh ibu nggak sadar sih bilang rebuilding. Jangan belum usah. Jadi ketika bangsa itu sudah mulai hancur, sudah mulai kacau balau, Allah bertindak sendiri. Saya bangun, saya restorasi, saya lahir kembalikan. Digambarkan dengan kalimat saya sendiri akan datang, mengambil caranya, menanamnya di tempat yang tinggi dan menyelamatkannya. Kalau dalam teori botika nikal, sebenarnya pohon ares lahir dari biji-bijian. Biji itu pohon ares. Lain karena Tuhan yang bertindak dan dia berkuasa super power, justru pohon ares yang ditanam ini diambil dari pucuk yang paling tinggi, rantingnya. Nah kalau logikanya, human perspektif, seharusnya harus dari biji pohon ares itu dia baru bisa tumbuh. Tapi karena Allah yang berbuat, dia suka-suka Tuhan, dia berkuasa ya kan? Dia ambil dia caranya itu.
Kalau istilah sekarang stay, tumbuh. Dengan kata lain, Allah berbuat beyond our imagination. Allah bertindak berkuasa di luar dari pola pikir daya tangkap manusia. Itu kuasa Tuhan. Nothing impossible with God. Lukas 1 ayat 37. Kadang-kadang kita berpikir seolah dunia rencana, tetapi Tuhan berikan ini yang terbaik dari sebenarnya. Minggu lalu kita melayani di HKBP Cinere. Gereja itu katanya sempat 3 atau 4 tahun, dananya sudah banyak, tapi nggak bisa membangun karena belum dapat izin. Kalau masyarakat jemaat sudah mulai pulling down, sudah mulai menyerah lah istilahnya. Tapi itulah Tuhan. Ketika jemaatnya sudah mulai down, dia mulai menyerah, dia buat mukjizat. Gereja itu dimenangkan di pengadilan, bisa dibangun. Wah, sekarang gereja itu mewah sekali. Itu pagaran negara sama. Atau ketika kita melayani di gereja sebelum disediakan HKBP Balai Indah Resort Bandung Rio Marta Dinata, kalau di situ gini ala gereja nggak dibakar alih kita sampai si bata maralo di alih kita atau apa. Kami di rumah-rumah beribadah. Setelah 6 tahun di rumah-rumah beribadah, dan dari 10 rumah ruas itu 3 nggak bisa nyanyi, karena kalau nyanyi dipanggil, ditegur. Jadi kalau kayak tadi Margenda kita bernyanyi dari nomor itu, tetapi di dalam hati, wah nangislah kamu kayak ini di situ, tangis. Nampai dong ame malu bareng, nama saya dah mau pesta kulit, tangis seperti ini dia tangis. Terharu. Setelah ame, wah kembali lagi manusia buminya. Kau kemarin nggak datang ke pesta kulit. Tapi saudara tahu, setelah 6 tahun berdiri ya, sekarang gereja itu sudah kondusif di rumah ini di tol Mekarwangi. Kalau tol Cipularang sekarang saudara keluar sampai Ranceket, itu ada dia bisa keluar. Jemaahnya sekarang 650 kakak. Kebaktiannya seperti kita 3 kali. Dan sekarang sudah dapat INB dari wali kota Bandung. Itulah mukjizat kuasa Tuhan. Tidak terjangkau, tidak terpikirkan. Jadi saudara-saudara harus yakin, jika kita bergumul dalam hal kehidupan ekonomi, bagaimana membimbing anak-anak atau saudara-saudara yang kuliah kerja sulit sekali untuk berkembang, belajar, mencari pekerjaan, pada waktu titik poin terpenting dalam hidupmu, Tuhan pasti menunjukkan kuasanya dalam kita. Jadi saudara-saudara, pohon ares yang digambarkan di sini adalah menunjuk akan kehidupan kristologi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kalau saudara-saudara baca dalam kitab Yeremia 33 ayat 15, pada waktu itu, pada masa itu, aku akan menemukan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri, menunjuk pohon ares. Atau dalam Zakaria 3 ayat 8b dikatakan, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, sang tunas itu. Siapa? Anak Daud, Yesus Kristus. Jadi tindakan Tuhan untuk menyelamatkan bumi manusia dengan rebuilding, restorasi, dan reborn ditujukan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tanpa itu kita tidak bisa hidup kembali dan lahir kembali. Tanpa itu saudara-saudara tidak bisa duduk manis dengan pakaian yang mewah dan layak bersekutu di tempat itu. Tanpa itu kita tidak bisa mempunyai anak pekerjaan kesejahteraan yang daripada Tuhan. Kedua, berita Injil sukacita yang kita terima pagi-pagi hari ini adalah, marilah kita berlindung di dalam nama Yesus Kristus. Ayat 23 saya baca. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap
tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Menunjukkan kerajaan Allah yang dipimpin oleh Yesus Kristus. Dan itu dibuktikan, diimplementasikan dalam perjanjian baru. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya orang-orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa Dia? Kita semua saudara-saudara. Supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Saudara bisa lihat Allah berperan penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan memang pohon ares yang besar yang ditanam Tuhan itu begitu kokoh dan begitu besar, sehingga semua datang berlindung kepadanya. Dengan kata lain, menunjukkan bahwa nanti dan sudah terjadi pada saat ini, seluruh manusia, orang Batak, orang Padang, orang Jawa, orang Papua, Keriting, Kribo, lurus rambutnya hitam, kulit hijau, kuning, semuanya bersatu dalam rumah Tuhan, gereja yang kudus. Tidak dipandang lagi ras, tidak dipandang lagi suku, kedaerahan, primodelisme. Tidak. Semua datang bersama-sama berlutut dan mengaku bahwa Tuhan adalah Allah, bahwa Tuhan adalah Raja. Itu pohon ares yang ditanam Tuhan. Semua kita berlindung kepadanya. Itu sebabnya saat kami di Jakarta, dari kamu mana? Ngamarasi kamu gereja, kamu ibadah berdoa begitu, kamu pasti tinggal kan? Saya dulu, tetap aja saya jadi kepanasan. Jadi kalau udah kepanasan orang kan di tengah kota, dia pasti akan berlindung di bawah pohon. Enaknya kenapa? Nggak bayar, gratis, dulu aja di bawah itu, angin sepoi-sepoi, segar. Semua ini mah digambarkan di mata mari kita pukul. Bahwa nanti kelak sudah terjadi, semua orang berlindung, meminta perlindungan kepada Tuhan. Tidak seperti Raja Zedekia yang minta perlindungan kepada Mesir, Egypt. Jadi diperbaiki Yesus kemudian kesalahan kerajaan itu. Nanti kelak semua orang percaya berlindung di hadapan Tuhan, berlindung di bawah pohon ares. Terakhir, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkuasa. Karena itu, kenallah Dia. Saya baca ya ayat yang terakhir ini ya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui, mengenal istilah yang lainnya kan, bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertalu kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Karena itu kenallah Tuhan kita, berbuahlah seperti yang dikatakan dalam renungan kita sebagai pengantar pada pagi hari ini. Tumbuh dan berbuah dalam Kristus. Kenallah Dia. Saudara, perlu saya ketahui sedikit tentang gambaran pembangunan gereja kita. Gereja ini sebenarnya lahir tahun 2012, berarti sebenarnya umurnya 89 ya. 23 tahun 89, 2012 ya, bukan 99. Tapi kan mau di mana masuk kan, tadi itu sama terlalu bilang aku lalu. Mau tahu membuat bendahara, lalu membuat ketua partai, lalu membuat penganget. Bukan ada terdong naik keluarga nih, beta dapat jauh gereja naik baru. Semua ini udah polisi. Persoalan kalau di Jampang udah jauh dah, seharian semua. Beta kawan dari jatah sendiri. Semua ini udah di sini. Jadi pengenalan akan Tuhan menurut kita setengah-setengah menurut peristiwa. Karena itu agak sulit dia membangun di sana. Tetapi puji Tuhan, 4 tahun ini kita sudah terus menerus kontinu membangun. Tahap pertama dia seperti menara. Kalau di sini di sana namanya palas-palas, menaranya tinggi. Terus dia keramik itu sama teras. Tahap kedua kita beri porsi 120. Alaidak somono baga koordinasi dan untuk kelas bilang udah pas bang. Kalau alaidak somono kamu baga. Baru tahap ketiga kita sudah tembok keliling 5 meter berputar. Nah, jadi inilah yang makanya kami datang kepada pengarah Tuhan karena beberapa sarana rantau. Mulu soalnya memang terus paleliku doang. Ibu ama ka pamula ka petani.
Orang mau pengarang tua, beda dua dong nak kasih mirona mampu biru tadi nak di pengarang tua tadi sore. Jadi kita kenal Tuhan, kita kenal bahwa jemaat di sini juga satu apa? Satu iman dalam Yesus, saling membagi, saling membagi. Itu sebabnya dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau tidak, maka dia akan seperti Raja Zedekia dan bangsa itu dibuang. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan lalu menuruti perintah-perintahnya, maka dia akan seperti pengantar dalam nats ini, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Itu sukacita bagi kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan Raja Terpuji. Terima kasih karena Engkau telah memberikan firman-Mu bagi kami. Tuhan membangkitkan, membangun, dan menciptakan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Pohon ares gambaran dari karya penebusan Tuhan dalam diri Yesus Kristus. Seluruh bangsa bertekuk lutut dan mengaku segala lidah bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa khususnya untuk jemaat, pendeta, para ladu di gereja ini, yang dengan tangan terbuka menyambut kedatangan kami, jemaat gereja dan Kona Bersuri, yang dengan sukacita daripada Tuhan, seperti firman yang Kau katakan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih atas penyertaan dan bimbingan. Berkatilah pelayanan seluruh di gereja ini. Konsep pembangunan yang akan mereka buat di gereja ini, Engkaulah yang menyertainya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.